Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Janji manis pemerintah membangun JPO belum terrealisasi. Warga Ciroyom, Kota Bandung protes dan bongkar beton perlintasan kereta. Murid SD yang diduga dianiaya kakak kelas hingga koma di Subang dinyatakan meninggal dunia. Kumpulkan uang pribadi, warga desa Cimarga, Kabupaten Sumedang perbaiki jalan yang rusak bertahun-tahun. Ya, murid sekolah dasar di Belanakan Subang yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelas dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 6 hari di rumah sakit. Jasad korban diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sejak pertama kali masuk ke rumah sakit, AR tak sadarkan diri. Ia hanya terbaring karena mengalami pendarahan pada otak. Setelah 6 hari dirawat di ruang ICU RSUD Subang, AR menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin sore. Sekitar pukul 16 lebih 10 menit, ia dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Tim dokter hanya bisa melakukan observasi tanpa adanya tindakan, karena tidak ada perubahan dari kondisi kesehatan AR. Mulai masuk sampai dengan ini hari ke-6, ya memang kondisinya masih tidak stabil, kritis ya, dan kondisinya koma. Ya. Kalau dari sisi medis sebenarnya udah mati batang otak ya. Meski kematian AR mengarah pada adanya pendarahan di otak, namun tim dokter RSUD Subang belum bisa memastikan penyebab kematiannya. Apakah karena benturan atau ada penyebab lain? Kematian AR membawa duka mendalam bagi keluarga. Tangis keluarga tak dapat terbendung saat jasad AR dipindahkan dari ruang jenazah RSUD Subang ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diautopsi. Polisi telah memeriksa beberapa saksi atas kasus dugaan penganiayaan di lingkungan sekolah dasar. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematian AR. Untuk saksi kemarin dari penyidik itu baru 3. Kemungkinan besok akan kita lebih dalami lagi bersama unit PPA. Besok akan merapat ke Belanakan untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk penyebabnya dan tersangka Belum ada. Nanti kita lihat hasil otopsi ya. PJ Bupati Subang, Imran, dengan tegas meminta pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus dugaan perundungan. Atas kejadian ini, PJ Bupati telah menonaktifkan kepala sekolah hingga pemeriksaan selesai. Cuma 2 itu perintah saya, kalau bullying itu terjadi, kepala sekolah saya pecat atau anaknya pindah. Tidak boleh lagi ada di Subang. Dan hari ini saya buktikan, kepala sekolah itu saya nonaktifkan sampai selesai pemeriksaan selesai. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak boleh terjadi lagi hal demikian. AR yang merupakan murid kelas 3 sekolah dasar di Belanakan Subang harus dirawat karena mengalami pendarahan pada otak. Diduga AR dianiaya oleh 3 kakak kelasnya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kita ke informasi lainnya. Pada peringatan Hari Guru kemarin, siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bogor melakukan sungkem dan mencuci kaki para guru. Hal itu dilakukan untuk menghargai dan menghormati guru yang menjadi orang tua kedua para murid. Tenaga pendidik salah satu SMK di Kabupaten Bogor mendapat kejutan dari muridnya. Pada peringatan Hari Guru Nasional kemarin, guru-guru di sini dibasuh kakinya dengan air. Para murid juga melakukan sungkem layaknya kepada orang tua. Kejutan itu sengaja dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan murid kepada gurunya. Selain sungkem, para murid juga membawa kejutan lain berupa kue dan bunga yang membuat guru terharu dan meneteskan air mata.
tujuannya itu cara menghargai kita dan menghormati guru kita, karena guru juga orang tua kedua kita di sekolah, dan juga tujuannya adalah untuk agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah dan menyerap dengan baik dan berguna ketika kita sudah lulus dari sini. Kejutan ini atas gagasan para siswa. Mereka menghargai jasa serta dedikasi guru dalam memberikan ilmu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, 10 tahun jalan rusak parah. Warga Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang terpaksa bergotong royong perbaiki jalan karena sudah banyak memakan korban. Di Minggu pagi, warga Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang memutuskan untuk memperbaiki jalan rusak. Mereka bergotong royong membagi tugas, mulai dari mengangkut material, mencampurnya, hingga menutup lubang-lubang jalan. Ya, semua ini mereka lakukan untuk memperbaiki satu-satunya jalan utama desa yang sudah rusak 1 dekade lamanya. Untuk melintasi jalan ini, warga harus melawan rasa takutnya, sebab jalan ini menjadi nadi perekonomian, kesehatan, dan pendidikan warga Desa Cimarga. Kenapa jalan kaki, Bu? Oh iya, itu jalannya licin. Licin, rusak, Bu? Rusak, ya. Takut celaka. jatuh, ya. Terus Bu, harapannya gimana sih Bu buat warga Cimarga nih, Bu? Ya, harapannya biar bagus jalan gitu. Ya, berobat, aksi itu kesini juga kan susah jalan kalau jalan begini mah. Adanya perbaikan jalan tentu memberi rasa aman bagi warga, namun tak bagi kantong mereka. Bagaimana tidak, seluruh perbaikan ini dibiayai dari uang warga, bukan dari pemerintah daerah. Padahal jalan ini adalah milik Pemda Sumedang yang dalam 10 tahun terakhir tak pernah diperbaiki. Karang Taruna bersama masyarakat dan juga diizinkan oleh pemerintah desa untuk kembali melakukan penggalangan dana. Saya bawa judul itu patungan rakyat lah sekarang begitu. Ini akses utama ya, Pak? Akses utama memang ini jalan utama satu-satunya penghubung desa Cinangsi ke Cimarga. Karena terbatasnya dana, warga hanya mampu memperbaiki jalan turunan yang rawan kecelakaan. Padahal kerusakan jalan ini sampai 4 km panjangnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.